Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Walau banyak juga orang Minang yang tidak mengakui keminangan saya sebenarnya tetap merasa orang Minang. Tapi saat ini, saya lagi-lagi harus bilang malu saya melihat kelakuan pemuka Minang. Yang saya maksud adalah Fauzi Bahar. Dia itu Ketua Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau, LKAAM. Dia berusaha membatalkan peraturan Mendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sebagaimana dapat dibaca dari nama peraturan itu, ini adalah peraturan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Kini tiba-tiba saja diberitakan Fauzi dan LKAAM mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Mereka tidak ingin peraturan ini dijalankan, dan ini benar-benar memalukan. Dan menurut saya, seharusnya orang Minang lain juga mau mengingatkan agar Fauzi berhenti dengan aksi gugatannya. Selama ini orang Minang selalu bangga dengan budayanya yang menganggap tinggi perempuan. Tapi Fauzi justru hendak membatalkan peraturan yang bertujuan melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Kesannya orang Minang menolak perlawanan terhadap kekerasan seksual. Saat ini bisa dibilang ada darurat kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia. Kekerasan seksual di perguruan tinggi semakin hari semakin meningkat. Saat ini sedang ramai dibicarakan kekerasan seksual yang terjadi di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Sebelumnya, media massa memberitakan kekerasan seksual yang berlangsung bahkan di perguruan tinggi nasional terkemuka seperti Universitas Indonesia, Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Udayana, dan masih banyak lagi. Menurut data Komnas Perempuan, perguruan tinggi menempati urutan tertinggi terjadinya kekerasan seksual di Indonesia di lembaga pendidikan, 35%. Urutan kedua di pesantren atau pendidikan agama, 16%. Dan ketiga ditempati SMA SMK, 15%. Ini semua diabaikan begitu saja oleh Fauzi Bahar. Saya sendiri tidak membaca langsung isi permohonan judicial review tersebut. Fauzi sendiri nampak tertutup. Karena itu saya mendasarkan diri pada apa yang dilaporkan media dan kelompok aktivis masyarakat. Pertama, Fauzi mengajukan gugatan terhadap pasal-pasal yang mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perilaku seksual tanpa persetujuan korban atau tidak disetujui oleh korban. Kata LKAM, definisi semacam ini membuka pintu bagi terjadinya perzinahan di lingkungan perguruan tinggi. Kedua, Fauzi menuduh penyusunan peraturan Mendikbud ini tidak dilakukan secara terbuka dan dengan menyertakan masyarakat. Jadi seolah-olah peraturan ini dibuat secara sembunyi-sembunyi dan penuh rahasia. Sejauh ini sudah ada Komnas Perempuan yang meminta agar Mahkamah Agung menolak permohonan Fauzi tersebut. Komnas Perempuan mengajukan 3 alasan, ketiga-tiganya layak kita setujui bersama. Pertama, LKAM tidak memenuhi kriteria untuk mengajukan keberatan atas Permendikbud tersebut. Sebagai sebuah lembaga, LKAM tidak dirugikan sebagai warga negara karena aturan tersebut. Dengan kata lain, tidak ada relevansi antara LKAM dengan peraturan yang berusaha mencegah kekerasan seksual di kampus. Apa kerugian yang diderita LKAM kalau peraturan ini diberlakukan? Peraturan Mendikbud ini jelas-jelas ditujukan untuk melindungi korban kekerasan seksual. Lantas, kalau peraturan itu dibatalkan, apakah kasus kejahatan seksual di kampus akan berkurang? Kedua, Kemendikbud telah memenuhi prosedur formal pembentukan peraturan perundang-undangan. Argumen kedua ini adalah jawaban terhadap tuduhan bahwa aturan Kemendikbud ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Menurut Komnas Perempuan, peraturan ini telah memenuhi proses menerima saran dan masukan baik secara lisan maupun tertulis dari kelompok masyarakat yang akan menjadi sasaran pemberlakuan peraturan. Selama 1,5 tahun, Kemendikbud telah melakukan lebih dari 20 kali diskusi penyusunan Permendikbud itu. Ini juga ditegaskan oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Menurut Nadiem, Permendikbud pencegahan kekerasan seksual merupakan salah satu produk hukum terlama yang dibuat oleh Kemendikbud. Ketiga,
Frasa tanpa persetujuan korban atau tidak disetujui oleh korban justru diperlukan untuk mengidentifikasi beberapa hal. Karena ini adalah sebuah peraturan untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual, harus bisa dibedakan secara jelas mana yang disebut kekerasan seksual dan mana yang tidak. Ini tidak berarti hubungan seks di luar pernikahan di kampus diizinkan, tapi memang di mana-mana juga di dunia internasional, hubungan seks suka sama suka tidak masuk dalam kategori kekerasan. Para pemangsa juga harus tahu bahwa kalau si korban menyatakan penolakan, seminimal apapun itu, dan ia tetap hendak memaksakan nafsunya, termasuk mencium, meraba-raba, apalagi hubungan seks, ia akan kena sanksi berat di kampusnya. Dan jangan lupa kekerasan seks ini bisa dilakukan mahasiswa, pegawai, dosen, bahkan dekan atau rektor. Melalui peraturan ini juga bisa diberikan layanan pemulihan seperti apa yang diperlukan, serta juga sanksi semacam apa yang bisa diberikan kepada aktivitas seksual yang dilakukan. Saya setuju dengan Komnas Perempuan bahwa cara berpikir Fauzi dan LKM ini menunjukkan ketidakpahaman pada persoalan kekerasan seksual. Namun lebih dari itu, saya merasa di dalam diri Fauzi memang ada kecenderungan untuk memandang rendah perempuan. Seandainya Fauzi memang peduli pada perempuan, tidak mungkinlah ia menggugat sebuah peraturan resmi untuk melindungi perempuan dari nafsu bejat para pria di kampus. Fauzi nampaknya hanya mengada-ada ketika mengatakan peraturan ini akan mendorong perzinahan. Saya curiga di kepala Fauzi, ia memang menganggap perempuan tidak perlu dilindungi secara seksual. Lebih celakanya lagi, Fauzi membawa-bawa nama LKAM. Seolah-olah masyarakat adat Minang pun mendukung sikap yang melecehkan perempuan ini. Fauzi sendiri adalah ketua LKM yang baru dilantik Desember lalu. Dengan gugatannya ke peraturan Mendikbud ini, ia mungkin hendak menunjukkan tajinya. Maklumlah, LKAM sebelumnya menang melawan 3 menteri sekaligus, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Agama. Tahun lalu, LKM bisa memaksa pemerintah mencabut SKB 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut yang melarang kewajiban penggunaan jilbab bagi siswa di Sumatera Barat. Karena kemenangan LKM itulah seluruh siswi di Sumatera Barat terpaksa menggunakan jilbab ke sekolah. Kini Fauzi rupanya merasa bahwa dia harus menunjukkan bahwa sebagai ketua LKM, dia juga akan mampu mengalahkan pemerintah pusat. Seperti saya katakan, apa yang dilakukan Fauzi dan LKM sungguh memalukan. Mereka tak peduli dengan penderitaan para perempuan di kampus. Mudah-mudahan orang-orang Minang lain masih bersedia menghentikan petualangan Fauzi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.